Selamat datang dalam sebuah kisah yang penuh dengan ketegangan, cinta terlarang, dan pergulatan batin yang mendalam. Bagaimana jika seseorang jatuh cinta pada orang yang seharusnya ia lindungi sebagai keluarga? Bagaimana jika perasaan yang seharusnya dikubur justru semakin tumbuh dan sulit dikendalikan? Inilah kisah, sebuah cerita yang akan membawa Anda ke dalam gejolak emosi, dilema moral, dan hubungan yang penuh ketidakpastian. Godaan dalam rumah sendiri. Hujan rintik-rintik membasahi kota kecil tempat Arman tinggal. Udara dingin menyelimuti malam, menambah kesan sendu di hatinya. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Ratna, seorang janda berusia 42 tahun yang telah lama hidup sendiri sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Pernikahan ini bukan karena cinta yang menggebu-gebu, melainkan rasa tanggung jawab dan kasihan. Arman mengenal Ratna sejak lama. Mereka bertetangga saat kecil sebelum akhirnya berpisah, karena masing-masing memiliki kehidupan sendiri. Setelah suaminya meninggal, Ratna berjuang membesarkan putri tunggalnya, Naila, seorang gadis berusia 19 tahun, yang kini tengah duduk di bangku kuliah. Hidup Ratna penuh perjuangan, dan Arman yang selalu berada di dekatnya merasa terpanggil untuk membantu. Awalnya, ia hanya sekadar teman, namun perlahan-lahan keluarganya mulai mendorongnya untuk menikahi Ratna. Dia wanita baik, men. Kamu juga butuh pendamping, kata ibunya suatu hari. Arman akhirnya luluh. Ia tahu, di usianya yang sudah 45 tahun, menikah lagi bukanlah sesuatu yang buruk. Ia memang pernah menikah sebelumnya, tapi pernikahannya kandas setelah 5 tahun tanpa dikaruniai anak. Setelah itu, ia memilih sendiri, hingga akhirnya kini ia kembali berumah tangga. Setelah pesta pernikahan sederhana itu selesai, Arman resmi tinggal serumah dengan Ratna dan Naila. Rumah Ratna tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Ada 3 kamar, 1 untuknya dan Ratna, 1 untuk Naila, dan 1 lagi adalah kamar kosong yang biasa digunakan sebagai gudang. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Arman duduk di ruang tamu, menyesap kopi sambil memandangi hujan di luar jendela. Gak masuk ke kamar, suara lembut menyapanya. Arman menoleh dan melihat Naila berdiri di ambang pintu dapur. Gadis itu mengenakan pakaian santai, kaos longgar dan celana pendek. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, masih sedikit basah setelah mandi. Belum ngantuk, jawab Arman santai. Naila berjalan ke dapur, mengambil air minum, lalu kembali melirik Arman. Om Arman udah terbiasa tinggal di sini. Arman tersenyum tipis, masih butuh waktu buat menyesuaikan diri. Naila hanya mengangguk, lalu kembali ke kamarnya tanpa banyak bicara. Tapi bagi Arman, pertemuan singkat itu justru membuat hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam diri Naila yang sulit dijelaskan. Bukan hanya kecantikannya, tapi juga cara dia membawa diri. Mandiri, sedikit misterius, dan memiliki daya tarik tersendiri. Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikirannya. Ini tidak boleh terjadi. Naila adalah anak dirinya sekarang, namun ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatinya, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia rasakan. Malam itu, Arman berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar dengan pikiran berkecamuk. Di sampingnya, Ratna sudah terlelap. Napasnya terdengar tenang dan teratur. Namun, Arman tak bisa tidur. Bayangan Naila terus berputar di kepalanya. Arman menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Dia anak dirimu, Arman. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Tapi semakin ia berusaha mengabaikan, semakin pikirannya justru tertuju pada Naila. Gadis itu memiliki sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Sikapnya yang mandiri,
caranya berbicara yang lembut, dan sorot matanya yang seakan menyimpan rahasia. Arman merasa bersalah. Ini bukan perasaan yang seharusnya dimiliki seorang ayah tiri terhadap anak dirinya. Namun, semakin ia berusaha menghindari, semakin ia tenggelam dalam perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Keesokan paginya, Arman bangun lebih awal dari biasanya. Ia melangkah ke dapur dan mendapati Naila sedang membuat kopi. Gadis itu mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek. Rambutnya masih sedikit acak-acakan karena baru bangun tidur. "Oh, Om udah bangun?" Naila tersenyum sekilas. "Mau kopi?" Arman mengangguk. "Boleh." Naila menuangkan kopi ke dalam cangkir dan menyerahkannya kepada Arman. Saat tangannya menyentuh tangan Naila, ada sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia buru-buru menarik tangannya dan mencoba bersikap biasa. "Kamu nggak kuliah hari ini?" tanyanya. Berusaha mengalihkan perhatian. "Enggak. Dosenku batal ngajar," jawab Naila sambil mengaduk kopinya. Arman mengangguk pelan. Dalam diam, ia memperhatikan Naila yang duduk di depannya, menyeruput kopi dengan tatapan kosong ke arah luar jendela. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya, membuatnya terlihat begitu memesona. Arman segera meneguk kopinya, berusaha menenangkan debaran jantungnya. Ini gila. Hari-hari berlalu dan semakin lama, Arman semakin sulit mengendalikan perasaannya. Naila bukan gadis biasa. Ia memiliki daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Suatu sore, ketika Ratna pergi ke pasar, Arman duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Naila keluar dari kamarnya dengan handuk melilit di tubuhnya. Rambutnya masih basah setelah mandi. "Om, Ibu kemana?" tanyanya sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Arman menelan ludah, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Kenapa Naila begitu santai berpenampilan seperti ini di hadapanku? "Ke pasar," jawab Arman pendek. Naila mengangguk, lalu duduk di sofa, mengangkat kakinya dan mulai memainkan ponselnya. Arman berusaha mengalihkan pandangan, tapi bayangan kulit putih mulus Naila terus mengusiknya. "Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku?" Arman buru-buru berdiri. "Aku ke kamar dulu," katanya cepat, lalu melangkah pergi. Ia merasa harus menjauh sebelum pikirannya semakin liar. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang dan menghela nafas panjang. Ia sadar perasaannya mulai melewati batas. Tapi bagaimana bisa ia menghentikan sesuatu yang semakin hari semakin menguasai hatinya? Ia jatuh cinta pada Naila. Arman mulai merasa dirinya berada di tepi jurang. Setiap hari yang ia lalui di rumah bersama Naila terasa semakin sulit. Perasaan yang selama ini ia coba kubur justru semakin dalam mengakar. Setiap gerak-gerik Naila, setiap senyuman yang ia berikan, bahkan suara tawanya yang renyah membuat Arman tenggelam dalam perasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Ia ingin melawan, ingin menghapus semua ini, tapi hatinya justru semakin jatuh ke dalam pesonanya. Ia sadar Naila bukan hanya seorang gadis cantik. Ia juga penuh perhatian, pintar, dan memiliki aura yang begitu kuat. Di usia 19 tahun, ia telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang menawan. Namun, semua ini adalah dosa. Dia anak tirimu, Arman. Kau tak boleh memiliki perasaan ini. Tapi bagaimana bisa ia melawan sesuatu yang semakin hari semakin menyesakan dada? Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Ratna harus pergi ke rumah saudaranya di luar kota dan menginap semalam. Berarti, Arman dan Naila hanya berdua di rumah. Arman berusaha menghabiskan waktunya dengan menonton televisi di ruang tamu. Namun,
pikirannya tak bisa tenang. Naila ada di kamarnya, hanya berjarak beberapa meter darinya. Tiba-tiba, listrik padam. Rumah mendadak gelap. Om, suara Naila terdengar dari kamarnya. Arman bangkit dan berjalan ke arah sumber suara. Di dalam kegelapan, ia melihat siluet Naila berdiri di pintu kamarnya mengenakan baju tidur tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Listrik mati, gumam Naila. Aku takut gelap. Arman menelan ludah. Ia bisa merasakan tubuh Naila begitu dekat dengannya. Hujan deras di luar membuat suasana semakin mencekam. Kita cari lilin, kata Arman, mencoba mengendalikan dirinya. Ia berjalan ke dapur. Naila mengikutinya dari belakang. Namun, saat hendak mengambil lilin di atas lemari, Arman terpeleset lantai yang basah. Ia hampir jatuh, tapi Naila dengan refleks menangkapnya. Dalam sekejap, mereka begitu dekat. Nafas mereka saling beradu. Dalam temarang cahaya dari jendela, mata mereka bertemu. Waktu terasa berhenti. Jantung Arman berdetak begitu kencang. Matanya tak bisa lepas dari wajah Naila yang begitu dekat dengannya. Bibirnya hanya berjarak beberapa senti dari bibir gadis itu. Om. Suara Naila terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Arman tersentak. Ia segera menjauh dan berbalik, menenangkan dadanya yang bergemuruh. Kak, kita harus cari lilin, katanya dengan suara bergetar. Naila tak menjawab. Ia hanya diam sejenak sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Malam itu, Arman tak bisa tidur. Ia tahu satu hal yang pasti. Perasaannya terhadap Naila tak bisa lagi ia pungkiri. Tapi apa yang harus ia lakukan? Setelah malam itu, hubungan antara Arman dan Naila berubah. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Setiap kali mereka berpapasan di rumah, ada ketegangan yang menggantung di udara. Tatapan mereka sering bertemu, tapi dengan cepat dialihkan seolah-olah ada sesuatu yang harus disembunyikan. Arman berusaha menjaga jarak, mencoba tetap bersikap sebagai ayah diri yang baik. Namun, semakin ia berusaha menghindar, semakin ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia jatuh terlalu dalam. Suatu sore, Arman pulang lebih awal dari kantor. Ia merasa kepalanya penuh dan butuh istirahat. Namun, saat masuk ke rumah, ia mendengar suara tawa Naila dari dalam kamar. Ia tidak bermaksud menguping, tetapi suara itu terdengar begitu riang. Haha, jangan gombal deh kamu. Arman tertegun. Siapa yang sedang Naila ajak bicara? Beberapa detik kemudian, suara Naila terdengar lagi. Iya, aku juga kangen. Arman merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Apakah Naila punya seseorang di luar sana? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan Naila keluar dengan ponsel masih di tangannya. Saat melihat Arman berdiri di ruang tamu, gadis itu tampak sedikit terkejut. Om sudah pulang. Arman berusaha menyembunyikan perasaannya. Iya, kamu telepon siapa? Tanyanya, mencoba terdengar santai. Oh, teman. Jawab Naila dengan cepat, lalu berjalan ke dapur seakan ingin menghindari pembicaraan lebih lanjut. Namun, ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Arman merasa tidak nyaman. Siapa orang itu? Kenapa Naila terdengar begitu bahagia? Arman menggelengkan kepala. Tidak, ini bukan urusanku. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa cemburu. Malamnya, Ratna pulang lebih awal dari rencananya. Arman merasa lega karena keberadaan istrinya membuat pikirannya sedikit lebih teralihkan. Namun, Naila tampaknya sengaja bersikap lebih tenang.
Namun, ketika Arman hendak pergi tidur, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ia baru saja keluar dari kamar mandi, ia mendapati Naila berdiri di lorong mengenakan piyama tipis berwarna putih. Rambutnya tergerai dan wajahnya terlihat begitu lembut di bawah cahaya redup. "Om!" panggilnya pelan. Arman menelan ludah. "Ada apa?" Naila menggigit bibirnya seakan ragu untuk bicara. "Aku bisa tanya sesuatu?" Arman mengangguk meski hatinya berdegup kencang. "Kita ini keluarga, kan?" Pertanyaan itu seharusnya mudah dijawab. Tapi Arman tak bisa langsung merespons. "Iya," katanya akhirnya. Naila menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kenapa Om sering menghindari aku?" Jantung Arman mencelos. Apakah Naila menyadari perasaanku? "Aku nggak menghindari." Jawabnya cepat. Naila menggeleng pelan. "Tidak, Om memang menghindar." Arman menghembuskan napas panjang. Ia tidak bisa menyangkal. Tapi bagaimana mungkin ia mengatakan yang sebenarnya? Naila lalu melangkah lebih dekat. "Om," bisiknya pelan. Arman merasa dadanya sesak. Jarak mereka terlalu dekat. Ia bisa mencium aroma tubuh Naila. Bisa merasakan hawa hangat dari kulitnya. "Selamat malam," kata Naila tiba-tiba. Lalu berbalik dan masuk ke kamarnya. Meninggalkan Arman yang masih berdiri terpaku. Berusaha mengendalikan badai yang berkecamuk dalam dirinya. Ia tahu ini sudah melewati batas. Tapi, bisakah ia benar-benar berhenti?